Budias, kita mulai ke jam 8.15. Gitu. Eh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sebelumnya yang kami hormati Bu Erna selaku Kaprodi Teknik Kimia UAD, kemudian yang kami hormati juga seluruh Bapak Ibu dosen Teknik Kimia UAD yang telah bergabung. Matur nuwun Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi bersama teman-teman mahasiswa di sini. Kemudian juga ya tentunya yang kami sayangi dan kami banggakan teman-teman mahasiswa Teknik Kimia UAD angkatan 2021. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Dias Cahya Hakika di sini akan bertindak sebagai MC untuk memandu acara pada hari ini, yaitu silaturahmi bersama angkatan 2021 teman-teman mahasiswa Teknik Kimia. Pertama, marilah kita awali untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda pertama, mungkin monggo sambutan dari Bu Erna selaku Kaprodi Teknik Kimia, dipersilakan. Masih mute Ibu, non saya Bu. Ini sambutan sekaligus langsung materi mawon atau dipisah-pisah? Oh, mungkin langsung juga boleh Ibu. Langsung aja ya, karena biar nanti sekalian. setelah itu nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan informasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, termasuk nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, ya. Sehingga kita semua hari ini bisa bertemu silaturahim secara online dalam rangka silaturahim dan sosialisasi untuk angkatan 2021. Dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya dan insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal alamin. Matur nuwun Budia sudah kerso jadi MC dadaan. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen sudah hadir di sini, Pak Maryudi, Bu Jamil, Bu Gita, dan dia sendiri. Demikian juga ada Mbak Julia, alhamdulillah sudah bisa hadir. Demikian juga pada seluruh mahasiswa angkatan 2021 yang kami sayangi dan kami cintai dan kami banggakan juga. Hari ini kita bertemu untuk kesekian kalinya secara online, ya. Karena ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan perkuliahan semester dasar 2020-2023. Ini pertemuan ini juga sekaligus menjadi ajang pengganti sarasehan yang biasanya rutin diselenggarakan setiap semester dengan dihadiri oleh seluruh sivitas akademika. Nah, untuk kali ini kita bagi tiap-tiap angkatan dengan harapan materi yang disampaikan itu lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tiap angkatan. Nah, saya izin share ya. Mudah-mudahan bisa.
Materi ini adalah materi yang sebenarnya sudah kalian dapatkan. Mungkin kalian dapatkan, tapi kalau angkatan 2001 belum pernah mendapatkan ini. Yang mendapatkan ini ada angkatan 2020 dan sebelumnya yang lalu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk angkatan 2021 dan yang ke bawah sampai angkatan 2019 itu menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum tahun 2021, di mana kurikulum 2021 ini juga mengakomodasi adanya kegiatan MPKM. Nah, mata kuliah apa saja yang diselenggarakan di setiap semester sudah tertera di kurikulum, di mana beban untuk masing-masing semester ini rata-rata adalah 19 atau 20 SKS. Ini adalah jumlah yang paket. Nah, jika mahasiswa mendapatkan IP lebih dari 3, ya, itu mahasiswa bisa mengambil sejumlah 24 SKS. Demikian juga yang nilainya rentang sekian sampai sekian bisa mengambil 22 SKS dan seterusnya. Sehingga artinya apa? Artinya bahwa di semester 3 ini kalian bisa mengambil mata kuliah di semester 3 ditambah lagi mata kuliah di semester atasnya. Artinya kalian bisa mengambil mata kuliah semester 5. Tentu kemudian mata kuliah yang diambil ini memang yang tidak perlu syarat. Nah, di sini memang ekonomi teknik itu tidak ada prasyaratnya, tetapi memang alangkah baiknya jika diambil di semester atas, karena ini perlu pemahaman proses. Kemudian yang bisa diambil adalah mata kuliah teknik produk dan mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan di sini di teknik kimia itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah bidang skill, kemudian kedua bidang terapan, yang ketiga bidang keilmuan. Di sini bidang keilmuan itu ada 3 macam, yaitu energi, lingkungan, dan pangan serta herbal. Nah, selama kalian menempuh studi di teknik kimia, ini diharapkan kalian mengambil minimal 1 mata kuliah bidang skill, 1 mata kuliah di bidang terapan, dan 2 mata kuliah di bidang keilmuan. Untuk bidang keilmuan ini memang kita membagi 3, energi, lingkungan, dan pangan ini dengan harapan kalian bisa fokus untuk mempelajari salah satu bidang. Sehingga harapannya memang kemudian kalian mengambil mata kuliah ini adalah mata kuliah sesuai bidang yang sama. Namun, jikalau kalian ingin mempelajari bidang yang lain, tetap diperbolehkan. Artinya ini adalah sebagai saran dari prodi untuk mengambil mata kuliah pilihan. Sehingga untuk mata kuliah pilihan ini yang wajib diambil selama kalian belajar adalah sebanyak 4 mata kuliah pilihan. Di sini tertera di semester 5, mata kuliah 1, 2, 3, dan 4. Artinya di sini 4 itu adalah kalian mengambil bidang skill 1, bidang teknologi 1, bidang energi, lingkungan, pangan itu 2. Itu adalah batas minimal. Artinya, jikalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi terkait dengan materi-materi yang disampaikan di mata kuliah pilihan, itu sangat diperbolehkan. Sehingga kalau kalian misalnya pada saat belajar di S1 teknik kimia ini kalian mau mengambil 10 mata kuliah pilihan, ya sangat dipersilahkan. Memang kemudian kalian perlu mencermati mata kuliah pilihan ini diselenggarakan di semester 5 dan 6 ini ya.
Ini yang mata kuliah yang diselenggarakan di semester 5 apa saja, 6 apa saja perlu kalian cermati. Sehingga kalian bisa merencanakan dengan baik mata kuliah pilihan apa yang ingin kalian ambil. Nah, ini mata kuliah sebenarnya untuk semester 3 ini juga sebenarnya kita sarankan mengambil Kapita Selecta. Ini yang kalau di kurikulum ada di semester 7, tapi sebenarnya di prodi yang lain itu masuk di semester 3 misalnya. Nah, kita menyampaikan sini karena kita kesulitan kemarin dari tim kurikulum memasukkan di semester 3 sehingga kita masukkan di semester 7. Tetapi sebenarnya lebih bagus lagi ini dimasukkan diambil di semester 3. Karena apa? Karena nanti sebenarnya di sini Kapita Selecta ini mempelajari multidisiplin, ilmu multidisiplin dari berbagai ragam ilmu yang ada di FTI, di fakultas. Sehingga nantinya mata kuliah ini tidak hanya diambil oleh teknik kimia saja, tapi oleh seluruh mahasiswa sefakultas. Kemudian nanti perkuliahan ini juga diampu oleh dosen-dosen dari berbagai prodi, dan nantinya tugas-tugas itu dilaksanakan oleh prodi atau mahasiswa dari berbagai prodi. Dengan harapan sebenarnya ini nanti akan mendukung mahasiswa untuk mempersiapkan proposal kreativitas mahasiswa PKM. Ini harapannya nanti sebenarnya luaran dari mata kuliah ini adalah berupa proposal untuk PKM yang melibatkan berbagai bidang program studi. Kemudian di akhir adalah semester 8. Nah, walaupun di sini kita menuliskan ini ada 8 semester, tapi sangat dimungkinkan bahwa mahasiswa itu bisa menyelesaikan studi dalam waktu 7 semester. Artinya di semester akhir ini sudah tidak ada lagi mata kuliah yang perlu diambil karena sudah diambil sebelumnya. Nah, memang untuk bisa selesai lebih cepat itu memang perlu menyusun strategi. Salah satu strateginya adalah dengan mengambil beban kuliah itu tiap semesternya maksimal. Kalau memungkinkan 24 atau 23 maka diambil semua. Nah, yang perlu dicermati juga dari kurikulum ini adalah mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian. Kalau di kurikulum ini mata kuliah ini tersebar ke berbagai semester. Nah, tapi di sini tidak. Nah, nih. Di semester 1 ada Al-Qur'an dan Hadis, semester 2 ada akhlak, ketiga akidah Islam, keempat Islam interdisipliner. Kemudian mata kuliah sertifikasi tidak masuk di sini. Tapi pada prakteknya kalian tidak hanya mengambil 4 mata kuliah yang masuk di kurikulum, tapi juga wajib mengambil mata kuliah sertifikasi. Sertifikasi ini bebannya adalah 0 SKS, tapi tentu kalau untuk mengambil ini perlu melakukan pembayaran yang sama dengan nilainya dengan 2 SKS. Mata kuliah Al-Islam yang sertifikasi ini diselenggarakan di semester antara semester ganjil genap maupun genap ganjil. Jadi kalau tadi Al-Islam Kemuhammadian yang mata kuliah institusional, ini masuk mata kuliah institusional, ini terbagi di 4 semester. Kalau ini Al-Islam Kemuhammadian sertifikasi ini diselenggarakan di pertengahan antara yang dua kali. Artinya ganjil genap ada 2, kemudian genap ganjil ada 2. Tahsinul Quran, fikih ibadah, ini ganjil genap. Jadi artinya kalau sekarang ini, maka kemudian diselenggarakan setelah UAS nanti, sekitar bulan Januari, Februari. Kemudian Kemuhammadian ilmu dakwah itu diselenggarakan dari genap ke ganjil. Artinya kalau seperti sekarang ini bulan Juli UAS, maka kemudian bulan Agustus September adalah Agustusnya ini Kemuhammadian dan ilmu dakwah.
Tetapi memang perlu kita cermati kalau kemarin ini ada sedikit perubahan dari LPSI terkait dengan pelaksanaan sertifikasi ini kemarin untuk angkatan ya, untuk tahun ajaran 2021-2022 itu ternyata tahsinul Quran itu yang tadinya seharusnya ganjil genap itu jadinya pada bulan Januari Februari itu ternyata kemudian diundur pelaksanaannya di bulan Agustus ini ya dari genap ke ganjil, sehingga kita sangat mengharapkan mahasiswa pada saat melihat mata kuliah jadwal kalian cermati apa saja mata kuliah sertifikasi yang juga muncul di jadwal kuliah. Jadi pengambilan SKS sertifikasi ini tetap sama dengan mata kuliah reguler yang lainnya, yaitu diambil pada saat RS online di awal semester. Ini kalau sekarang ini ya hari ini mulai ada jadwal ya. Saya belum lihat jadwalnya ini. Silakan kalian cermati sertifikasi itu ada apa saja. Nah ini nanti menjadi wajib ya, syarat wajib kalian kalau mau lulus itu kalian harus menempuh 8 mata kuliah ini. Demikian juga untuk KKN itu dipersyaratkan minimal, saya lupa sepertinya minimal 3 sertifikasi salah dari 4. Salah satunya adalah tahsinul Quran, dan khusus tahsinul Quran itu nilainya minimal adalah B. Kalau yang lainnya boleh C, tapi kalau yang tahsinul Quran, khusus tahsinul Quran itu harus B. Sehingga kalau kalian kemudian mendapatkan nilai C+ misalnya atau C, maka kalian wajib mengulang. Nah, ini contoh pelaksanaan di tahun 2020 yang lalu ya. Jadi walaupun di sini tadi di tiap semester tadi ya mata kuliah Al-Islam tadi yang institusional tadi 1, 2, 3, 4, tapi boleh juga kalian mengambilnya langsung dalam satu semester mengambil 2 itu sangat diperbolehkan. Kalau memang masih tersedia SKS-nya. Nah, kita teruskan ke perkuliahan Gasal. Ini maaf, ini bukan 2021-22 ya, 2022-2023. Ini masih terbawa yang kemarin ya. Ini yang saya maksud adalah 2022-2023. Yang akan dimulai tanggal 19 Agustus ya, insya Allah. Nah, untuk perkuliahan Gasal ini, nah kalian silakan mencermati kuliah apa saja yang diselenggarakan secara offline dan kuliah apa saja yang diselenggarakan secara online. Pada dasarnya kita sebenarnya pengennya semuanya offline, tapi memang kemudian karena keterbatasan uang juga, maka kemudian sebagian tetap online. Namun untuk presensinya tetap menggunakan presensi secara online. Sehingga nanti kalian perlu mencermati di kontrak belajar ya, itu nanti tiap dosen tentu akan memilih opsi yang tidak sama ya, bisa sama bisa berbeda. Opsinya kalau untuk presensi itu adalah mahasiswa melakukan presensi secara mandiri atau presensi dilakukan oleh dosen. Nah kalau presensi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, tentu akan ada batas waktunya. Nah kalian perlu mencermati batas waktu tersebut dan kemudian jangan sampai lupa untuk presensi. Beberapa kejadian di perkuliahan yang lalu ini masih ada saja mahasiswa yang baru menyadari kalau dia merasa sudah presensi tapi ternyata belum masuk rekapannya dan baru menyadari di akhir-akhir sudah mau ujian itu baru menyadari oh ternyata misalnya pada saat tes saya baru terrekam 5 kali masuk. Ternyata saya baru 10 kali masuk mau ujian, padahal kalau ujian kan sebenarnya minimal 11 kali pertemuan. Nah, untuk meminimalkan hal tersebut ada baiknya kalian rajin mengecek presensi, sehingga kalau ada presensi yang terlewatkan itu kalian bisa
sampaikan ke dosen atau sampaikan ke Simeru, karena ini memang menjadi tanggung jawab Simeru. Simeru itu kalau di kampus 4 ada di lantai 2. Jadi nggak usah menunggu sampai mau kuliah mau selesai baru kalian komplain itu. Sehingga kalau di perkuliahan sebelum pandemi itu batas komplain itu maksimal adalah 2 minggu setelah kuliah dilaksanakan. Artinya kalian punya waktu 2 minggu untuk mencermati itu. Apakah presensi yang kalian lakukan itu sudah terekap ataukah belum. Kemudian UTS dan UAS dilaksanakan secara offline. Ya, artinya bahwa kalian mau tidak mau kalian semua sudah ada di Jogja ya. Yang mudah-mudahan semua sudah ada di Jogja. Ada yang belum di Jogja? Ada Sama. Ibu. Oh, Mbak Mafira sudah atau belum? Belum balik Jogja, Bu. Kapan rencana mau balik Jogja? Secepatnya, Bu, bulan ini. Oh, alhamdulillah. Masih punya kos-kosan, Mbak? Masih, Bu. Alhamdulillah. Oke. Kita teruskan ya. Jadi kalau untuk kembali ke Jogja, tentu kalian perlu ini ya, melihat vaksinnya, sudah berapa kali vaksin, dipenuhi vaksinnya. Kalau mau pakai pesawat itu harus sudah plus booster ya. Kalau sudah ditambah booster tidak perlu ada tes lagi masuk pesawat, termasuk transportasi umum yang lain. Tapi kalau baru 2 kali ya perlu tambah tes sebelum berangkat ya. Kalau saya seperti itu aturannya. Kemudian ini kita beranjak ke MPKM. Nah, kalau yang ini tidak perlu. Nah, MPKM. MPKM ini di prakarsa apa ya? Idenya itu berasal dari ini. Foto ini. Ada yang tahu nih foto siapa ini? Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Ya, betul. Ada yang tahu makamnya di mana? Belum tahu. Ini ada di Jogja loh ini. Ini makamnya ini ada di Jalan Magelang. Saya hampir setiap hari lewat makam beliau. Jadi Melati. Jadi tujuan pendidikan itu melahirkan insan merdeka yang berbudaya. Merdeka di sini diartikan ada 3, yaitu berdikari, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Nah, supaya bisa mendapatkan nilai-nilai merdeka tadi, kemudian salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah ya kemudian diberlakukan secara umum di Indonesia dan kemudian akhirnya diselenggarakan baik lewat Mendikbudristek maupun mandiri di kampus-kampus adalah dengan menggunakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MPKM. Nah, ini harapannya adalah dengan adanya MPKM ini maka akan meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dalam kebutuhan zaman. Yang dimaksud dengan soft skill ini apa? Soft skill ini adalah kemampuan misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan untuk bekerja dalam teamwork. Ini adalah kemampuan soft skill. Nah, kemampuan hard skill adalah kemampuan yang terkait keilmuan. Kalau kita belajar di teknik kimia adalah artinya kita mahasiswa kita, alumni kita kemudian menguasai core kompetensi dari teknik kimia agar nantinya mereka akan lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Artinya bahwa mahasiswa kita itu lulus dengan berbagai berbagai tolak ukur, berbagai kebutuhan yang memang dari tahun ke tahun itu akan berubah fluktuatif gitu ya. Sehingga akhirnya mahasiswa kita itu bisa diterima di dunia kerja maupun nantinya justru bisa membuka peluang kerja bagi orang lain. Nah,
pengembangan potensi-potensi dari mahasiswa itu kemudian lagi dibuka kesempatannya dengan menggunakan program MPKM ini. Nah, program MPKM ini sendiri memang merupakan hak setiap mahasiswa. Artinya hak itu apa? Artinya mahasiswa itu boleh mengambil, boleh tidak. Dan hak itu adalah selama 3 semester di luar prodi atau perguruan tinggi. Artinya dalam 3 semester ini mahasiswa bisa belajar di luar program studi, di dalam perguruan tinggi, maupun di luar prodi, di luar perguruan tinggi, artinya di luar UAD. Nah, rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya adalah bahwa nantinya total jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa, termasuk MPKM tadi, adalah sebanyak minimal 144 SKS. Kita sudah terpenuhi ini. Kurikulum kita adalah 144 SKS. Kemudian, sebanyak 84 minimal ya, minimal 84 SKS itu diambil di dalam prodi, artinya diambil di teknik kimia. Batas minimal, artinya kalau lebih dari itu boleh-boleh saja, sangat boleh. Sedangkan sisanya yang lain dari yang 144 SKS tadi, itu kemudian diambil di, ini ada 3 macam skema ini, prodi yang sama di PT yang berbeda, atau prodi yang berbeda, perguruan tinggi yang berbeda, atau di DKP di luar PT. DKP itu artinya dan kegiatan pembelajaran di luar PT, misalnya di industri kimia, di perusahaan-perusahaan yang memang memungkinkan untuk itu. Nah, kalau kalian kemudian mengambil mata MPKM di luar, itu maka kemudian ada proses yang namanya rekognisi nilai. Untuk setiap skema itu maksimal adalah 20 SKS. Artinya bahwa itu ada batas maksimal. Program studi kemudian bisa menentukan yang lain karena tergantung dari skema yang diambil. Lalu skemanya apa? Nah, ini ada 8 skema yang bisa diambil, yaitu pertukaran pelajar, magang, atau praktek kerja, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, kemudian membangun desa atau KKN tematik. Nah, selama ini yang sudah berjalan, ini MPKM itu kan mulai diselenggarakan kita mulai 2021 ya. Ini sudah ada beberapa skema yang kita jalankan di prodi. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Ini jalan misalnya. Pertukaran pelajar ini kita selenggarakan baik lewat skema program dari Kemendikbudristek maupun dari mandiri. Mandiri itu artinya perguruan tinggi, dalam hal ini adalah program studi, menyelenggarakan secara mandiri lepas dari Kemendikbudristek. Nah, untuk Kemendikbudristek ini mahasiswa kita mengambil beberapa skema juga, yaitu pertukaran mahasiswa dengan skema Permata Sakti, ya. Permata Sakti dan Permata Nusantara. Ada 2 skema. Itu artinya mahasiswa kita mengambil mata kuliah di luar perguruan tinggi, di luar UAD di Indonesia. Sudah ada 2 kali penyelenggaraan. Terus kemarin masih pandemi secara online. Ya. Kemudian mahasiswa kita juga mengambil pertukaran pelajar ini yang internasional dengan skema International Credit Transfer atau ICT. Nah, ICT ini skema internasional ini sebenarnya tidak hanya ICT, International Credit Transfer, tapi ada juga IISMA. Dan nanti untuk IISMA ini yang tahu persis detailnya adalah Budi Yasmi. Untuk ICT ini mahasiswa melakukan pertukaran pelajar di luar Indonesia di dalam perguruan tinggi yang sudah mempunyai program kerjasama dengan UAD. Artinya
ini yang mencari tempat itu adalah prodi dan UAD sendiri. Jadi kita berpartner dengan mitra dari luar. Nah, kalau tahun kemarin di semester bahasa 2021 ini kita bermitra dengan dari Petronas ya, UTP, University Teknologi Petronas dari Malaysia. Kalau untuk IISMA ini yang berkolaborasi adalah Kemendikbudristek. Kemendikbudristek berkolaborasi dengan banyak ya berbagai perguruan tinggi di dunia yang masuk Q3 ya, Q3 istilahnya apa ya? Artinya masuk 300 besar perguruan tinggi terbaik di dunia. Ya. Sehingga memang untuk IISMA ini memang syaratnya lebih berat. Di antaranya memang syaratnya adalah TOEFL-nya minimal 550. Nah, bagi mahasiswa yang ingin mengambil jalur ini nanti pelaksanaannya offline, kemudian seluruh biaya di cover ya oleh Kemendikbudristek, termasuk diantaranya adalah biaya perjalanan pulang pergi ke negara yang dituju, kemudian biaya untuk sewa apartemen dan biaya hidup yang living cost itu juga dibiayai. Nah, nanti perguruan tingginya juga keren-keren ya, ada di berbagai tempat ya, ada yang di UK, di Inggris, kemudian di Spanyol, di berbagai negara Eropa yang lain. Kemudian yang kedua adalah magang. Magang ini juga ada skema dari Kemendikbudristek, ada juga skema dari Mandiri yang kita laksanakan sendiri ya. Untuk magang ini yang sudah diikuti mahasiswa kita dengan skema dari Kemendikbudristek, ini mahasiswa kita sudah pernah ikut di magang di Petrokimia Gresik, kemudian di mana saya lupa yang diikuti Mas Agus Fajrin di Sulawesi itu ya. Kemudian yang terakhir ini Mbak Nafira itu di Indonesia Power. Kemudian kalau skema yang di dalam yang mandiri itu mahasiswa kita magang di rumah mesin. Magang bisa, penelitian bisa ya di rumah mesin. Di Jogja ini kalau rumah mesin. Nah, insya Allah semester ini kita berencana mengimplementasikan magang di PPSDM Migas Tepung. Artinya magang ini apa bedanya dengan kerja praktek? Nah, kalau kerja praktek itu kan mahasiswa biasanya belajar di situ, mengambil data di situ ya. Kalau magang itu artinya mahasiswa juga bekerja. Jadi ada man hour-nya, ada jam kerjanya. Sehingga mahasiswa berkesempatan untuk mengalami pengalaman bekerja sebelum benar-benar bekerja. Jadi masih kuliah tapi sudah merasakan bekerja itu bagaimana. Nah, insya Allah nanti ini kita akan mengirim beberapa mahasiswa kita semester ini yang basal ini ke Tepung. Kemudian asistensi mengajar atau di sini sebenarnya adalah kampus mengajar. Ini mahasiswa kita juga ikut di beberapa SD ya. Ini dikonversi menjadi KKN salah satunya. Dan untuk jika mahasiswa tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh LPPM. Termasuk juga di sini KKN tematik ini bisa dikonversi menjadi KKN dan beberapa mata kuliah yang jikalau sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PPM. Kemudian untuk penelitian atau riset ini sudah kita selenggarakan dengan Citodiagnostika Utama semester genap kemarin. Mudah-mudahan semester genap yang akan datang kita teruskan lagi.
diagnostika utama itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan, jadi analisis lingkungan. Kemudian proyek kemanusiaan ini biasanya tidak kita sarankan ke teknik kimia, kegiatan wirausaha juga tidak. Studi atau proyek independen ini sebenarnya bisa kalian ambil dengan ini sebenarnya konversi lomba, mengikuti lomba. Jadi kalau kalian mengikuti lomba, kemudian jadi juara tingkat nasional maupun internasional, itu bisa direkognisi dalam beberapa mata kuliah. Sedangkan KKN ini juga tematiknya juga bisa dikonversi ke beberapa mata kuliah, tentu terkait dengan skup dari kerja yang dilakukan. Nanti memang di beberapa skema itu kita tidak bisa melakukan rekognisi sekali full 20 SKS karena memang ini kita lihat juga kompetensinya. Kita tidak ingin bahwa mahasiswa kita itu direkognisi banyak tapi tidak memenuhi kompetensi. Ya. Sehingga kita berharap kita itu bisa merekognisi dengan memenuhi kompetensinya. Sehingga untuk rekognisi sendiri, rekognisi ini skema rekognisi itu ada beberapa macam. Ada yang kemudian bahasa Jawanya itu gelondongan 20 SKS, pokoknya dapat 20 SKS dapatnya ini. Misalnya dapatnya A, kemudian dibagi ke beberapa mata kuliah. Itu seperti itu. Ada juga yang kemudian modelnya pakai form. Ya. Dengan form itu artinya bahwa kita lihat satu persatu mata kuliahnya ini kompetensinya apa, sudah terpenuhi atau belum di proses tadi, misalnya magang misalnya tadi, kemudian kalau belum memenuhi maka kemudian ada beban tambahan penugasan. Sehingga memang kita tidak merekognisi langsung tadi seperti yang A tadi, tapi kita menggunakan form. Ya. Ini detail tadi, contoh kerjasamanya tadi ya. Nah, untuk KKN tematik ini yang menyelenggarakan salah satunya adalah teknik industri. Sudah ada tawaran juga teknik industri, nah nanti bisa kalian ambil tapi tadi tidak rekognisinya nanti kita lihat tidak bisa maksimal 20 SKS. Nah, saya kira dari saya cukup banyak ya, ternyata hampir berapa menit tadi? 25 menit saya sudah berbicara. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya. Monggo silahkan jikalau dari mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Monggo. Kita buka juga kesempatan monggo kalau dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan. Dan sudah ada juga Pak Toto nih. Kenapa Pak Toto, Bu Firda. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dias. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erna atas penjelasan dan materi yang diberikan. Ya, sudah sangat lengkap ya, insya Allah ya teman-teman ya, terkait macam-macam rencana mata kuliah yang bisa teman-teman ambil, kemudian beserta berbagai macam program MPKM yang tersedia di teknik kimia gitu ya. Harapannya tentu teman-teman nanti semoga bisa memanfaatkan dan memaksimalkan dengan baik gitu peluang-peluang yang ada gitu. Selanjutnya dipersilakan mungkin kalau dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin disampaikan, dipersilakan juga. Kemudian dari teman-teman angkatan 2021 juga apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait materi yang sudah disampaikan atau lain-lain hal juga monggo bisa sampaikan secara langsung atau melalui chat juga bisa. Ini sudah ada pertanyaan Bu Erna satu di kolom chat. Saya izin membacakan ya. Ibu izin bertanya untuk cara merekognisi kejuaraan itu bagaimana? Terima kasih. Selamat Mas Imam Mahdi, kemarin sudah meraih kejuaraan ya. Itu termasuk yang bisa direkognisi. Kalau memang itu tadi masuk kategori nasional atau internasional.
Nah, untuk rekognisi itu memang perlu mengikuti prosedur yang ada. Jadi ada form yang perlu diisi, kemudian ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Masuk diantaranya misalnya bukti lombanya, kejuaraannya, dan yang lainnya itu ada di situ. Dan kemudian yang tidak kalah penting, memang ini perlu dikomunikasikan dulu dengan prodi, mata kuliah yang mau direkognisi itu apa saja, sehingga kemudian mahasiswa itu perlu mengambil mata kuliah itu. Jadi rekognisi untuk lomba itu tidak bisa langsung dilakukan jikalau tidak ada tempatnya. Ya. Jadi untuk MPKM itu semuanya juga seperti itu. Pada dasarnya MPKM itu, nilai-nilai MPKM itu bisa dimasukkan jikalau sudah ada rumahnya. Ya. Nah, rumah untuk memasukkan itu adalah dengan cara memasukkan mata kuliah ke dalam KRS. Artinya memang di KRS di semester tersebut, maka mahasiswa sudah mengambil mata kuliah itu. Itu syarat utama. Dan kemudian nanti memang nanti di sistemnya itu sendiri antara perkuliahan reguler dengan MPKM itu berbeda tempat. Sehingga untuk khusus untuk MPKM itu yang bisa memasukkan nilai adalah dari prodi atau fakultas atau DPAA gitu ya. Urutannya itu beda halnya dengan reguler. Kalau reguler itu yang bisa menginputkan adalah dosen-dosennya. Demikian Mas Imam. Jadi memang kalau mau merekognisi itu ada baiknya disegerakan supaya tadi mata kuliah yang mau diambil itu, yang direkognisi itu diambil di semester ini. Kalau di semester-semester yang akan datang itu khawatirnya kemudian sama-sama lupa. Kadang ada pernah kita merekognisi tapi kemudian rekognisinya itu ada di semester yang berbeda. Itu artinya bahwa kemudian masih ada tanggungan mahasiswa itu mengambil mata kuliah itu di semester berikutnya. Dan itu kalau tidak diingatkan dan mahasiswa tidak mengingatkan prodi bisa sama-sama lupa itu. Sehingga pernah juga kejadian ada yang ini terlewatkan. Waktu itu ada yang sudah ditransfer tadi ya. Saya lupa lagi tadi terkait dengan pertukaran pelajar itu sebenarnya sebelum ada MPKM itu kita sudah menyelenggarakan pertukaran pelajar internasional. Kita sudah dari tahun 2016 secara rutin mengirim mahasiswa kita itu belajar selama 1 semester di UMP, Universitas Malaysia Pahang, selama 1 semester. Kemudian sebaliknya dari UMP juga ada yang ke sini. Yang terakhir itu sebenarnya tahun 2020 itu ada mahasiswa yang mau ke sini gitu, kemudian ada pandemi akhirnya tidak jadi. Demikian Mas Imam, mudah-mudahan bisa sudah jelas ya. Nggih, matur nuwun Bu Erna. Seperti itu nggih, Mas Imam Mahdi. Mungkin bisa disegerakan untuk rekognisi kejuaraannya kemarin nggih. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan dari Bu Salamah ini nggih Bu. Apa bedanya AIK sertifikasi dan AIK MKI? Kemudian mahasiswa bisa mengambil maksimal berapa SKS gitu. Monggo Ibu. Matur nuwun Bu Salamah. Jadi bedanya apa antara sertifikasinya dan MKI? MKI itu adalah mata kuliah institusional. Institusional itu artinya mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa se-UAD. Nah, mata kuliah institusional itu di sini di semester 1 adalah bahasa Indonesia. Ini sudah bahasa Indonesia ya, dan Al-Quran hadis ini, Al-Quran dan hadis ini. Jadi untuk mata kuliah institusional itu ada mata kuliah AIK 4 dan mata kuliah yang lainnya. Nah, untuk yang lainnya ini ada bahasa Indonesia, kemudian di semester 2 ada bahasa Inggris ya, dan Pancasila. Kemudian di semester 3 ada pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang keempat ada kewirausahaan. Jadi ada, sebenarnya ada 5 nih. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan, dan kewirausahaan, serta 4 mata kuliah institusional dari AIK, Al-Quran Hadis, Akhlak, Akidah, dan Islam Interdisipliner. Itu semua mahasiswa kita di UAD mendapatkan semua. Sedangkan mata kuliah sertifikasi itu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang wajib juga diambil oleh seluruh mahasiswa mahasiswa UAD, ada 4 ya, tetapi bebannya adalah 0 SKS. Artinya di sini tidak masuk ke dalam kurikulum. Sehingga nantinya mahasiswa kita akan mendapatkan sertifikat bukti bahwa mereka sudah mengambil sertifikasi ini. Katan bersalamah perbedaannya. Kalau dari sisi pembayaran bagaimana? Pembayaran sama saja. Jadi bebannya adalah untuk 2 SKS. Artinya walaupun 0 SKS tapi tetap ada beban pengambilan. Katan bersalamah. Nah, temuan pertanyaannya. Mudah-mudahan juga membantu mahasiswa lebih paham ya. Di sini ada mata kuliah institusional, ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi bobotnya memang kita totalnya jadinya Al-Islam Kemuhammadiyahan itu ada 16 SKS. Itu kenapa? Karena kita ingin itu sesuai dengan visi UAD, itu dijiwai nilai-nilai Islam. Artinya nanti di seluruh aspek kehidupan kita itu nilai-nilai keislaman itu tertanam dalam diri kita, mewarnai kita, menjadi pedoman kita. Terima kasih Bu Erna atas penjelasannya. Mungkin melanjutkan tadi dari yang Imam Mahdi, Ibu ada pertanyaan lanjutan. Maksimal berapa SKS Bu yang bisa direkognisi? Untuk lomba ini atau untuk yang lain? Kelihatannya melanjutkan yang rekognisi Yang kejuaraan lomba ini, ya, Bu. kejuaraan ya. Kalau kejuaraan itu memang tidak kita pukul rata. Kita lihat dulu skemanya apa. Skema penelitian dengan skema karya tulis itu kan berbeda. Effortnya berbeda. Kita lihat effortnya sebenarnya akan berbeda. Nasional, internasional juga berbeda. Sehingga nanti rekognisinya aja bermacam-macam. Emang sudah dapat rambu-rambunya. Ada yang kemudian bisa dapat SKS, ada yang 10 SKS, ada yang 4 SKS. Nanti tergantung dari tingkatan lombanya itu sendiri. Dan itu nanti tidak hanya saya yang menentukan, nanti ada beberapa tim dari tim prodi yang akan merumuskan itu. Menentukan jumlahnya itu berapa rekognisinya. Harapannya dengan adanya rekognisi ini mahasiswa lebih semangat lagi ikut lomba. Jadi ikut lomba itu akan ada banyak manfaatnya ya. Manfaatnya selain kalian berpengalaman, mendapatkan pengalaman berkompetisi, itu artinya soft skill terasah, kemudian pengalaman untuk kerja kelompok tentu ya, itu soft skill lagi, kemudian pengalaman presentasi itu mestinya juga soft skill dan yang lainnya, kemudian juga tadi bisa diakui tadi. Artinya sebenarnya mahasiswa itu belajar, tapi dengan cara yang lain. Rekognisi kan intinya itu, bahwa mahasiswa itu mendapatkan kompetensi dari mata kuliah yang diambil dengan cara yang lain. Sehingga memang kemudian untuk rekognisi sendiri kita sesuaikan ini. Sama-sama lomba bisa jadi nanti mata kuliahnya beda-beda, karena tergantung juga jenis lomba yang diikuti itu apa. Sehingga dari lomba tersebut kompetensi yang diperoleh mahasiswa itu yang mana? Kata Budi ya. Yes. Terima kasih Bu Erna. Seperti itu ya Mas Imam Mahdi, semoga sudah menjawab. Silakan mungkin jika ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau dari Bapak Ibu yang lain. Sekaligus mengingatkan ini di kolom chat sudah ada link presensi ya, untuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen juga mengingatkan supaya tidak lupa presensi. Silakan jika ada lagi mungkin yang lain. Diingatkan itu Bu Dias, nanti kita off on cam. Oke. Nanti jangan lupa kita foto bersama dulu ya. Foto ya. Iya. Silaturahminya masih online, jadi fotonya masih lewat Zoom.
bisa masuk ini IG laporan sebagai laporan komunikasi ini. Oke. Silaturahim. Silakan ada lagi dari teman-teman mungkin bisa terkait materi yang tadi sudah disampaikan Bu Erna, kemudian macam-macam MBKM-nya atau apa saja kan judulnya silaturahmi ya Bu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mumpung kita bertemu ini. Mengingatkan juga ada baiknya kalian sebelum mengambil SKS kalian konsultasi ke masing-masing dosen pembimbing akademik. Dan nanti ada saran-saran dari beliau. Dan kalau ada mahasiswa yang ada enggak yang pengen ikut itu belajar di Inggris seperti Bu Dias. Tahun lalu ada mahasiswa informatika yang di Edinburgh. Tahu Pak Maryudi. Ada yang di Edinburgh, ada yang di mana lagi? Tanya itu. Yang di Inggris itu ada 4 kemarin. Kuotanya itu banyak. Dari se-Indonesia itu ada 500 atau berapa. Tapi memang kompetensi, kualifikasinya memang tinggi. Yang pertama, kemampuan bahasa Inggris secara aktif, baik dari bahasa maupun tulis maupun lisan. Kemudian juga yang utama juga itu ada kemampuan hidup mandiri. Karena di sana itu kan kemudian kayak kos ya, kos di beda negara itu akan ada beda budaya. Ya, nanti bisa belajar banyak dari Bu Dias nih. Bu Dias 2 tahun di Nottingham ya. Oke, Bu. Nottingham itu namanya siapa tuh? Robin Hood Yes, Bu. Robin Hood ya. Saya ke Robin Hood itu. Kalau yang cowok-cowok biasanya taunya itu klub sepak bolanya itu. Oh, apa? Nottingham Forest. Oh, Nottingham Forest. Ya. Baru kalah kemarin 6-0 lawan City itu. Tuh kan Pak Indra tahu. Langsung tahu Pak Indra. Kalah dengan siapa Pak Indra? Kalah lawan City, Manchester City itu. Oh, Manchester City. Ya. Oh, luar biasa. Itu yang skema ke Manchester juga ada tuh kayaknya kemarin yang diterima Manchester Leeds kayak ada yang untuk SMA itu top university. Karena top university in the world, maka kemudian memang kualifikasinya juga tinggi. Mungkin sedikit menambahkan juga Bu. Jadi kemarin kalau dari UAD itu rencananya karena TOEFL-nya yang diminta juga cukup tinggi, jadi kemungkinan ke depan mungkin nanti akan difasilitasi semacam pelatihan bahasa Inggris gitu. Tapi ini memang sedang dipersiapkan gitu. Jadi biasanya untuk ISMA itu kan pembukaannya sekitar Maret atau April gitu. Jadi ini teman-teman bisa sambil mulai misalnya tertarik begitu bisa sambil mulai mempelajari, kemudian mempersiapkan. Nah, nanti dari UAD kelihatannya akan membantu memfasilitasi juga akan memberikan pelatihan bahasa Inggris seperti itu. Khusus untuk menggodok calon-calon peserta yang tertarik di SMA gitu. Jadi nanti jika ada info lebih lanjut akan diinfokan juga. Jadi supaya bisa mempersiapkan gitu bagi teman-teman yang memang tertarik dan berminat. Karena yang kemarin-kemarin itu biasanya mendadak ya. Kita pembukaannya itu misalkan September baru Agustus siap-siapnya. Itu sebenarnya sudah mepet ya. Jadi hanya tinggal tes TOEFL aja atau IELTS ya kalau itu ya. Atau IELTS itu. Nah, kalau bulan Maret atau April sekarang kita sudah mulai siap-siapan artinya kita punya waktu sekitar 6 bulan ya. Siap itu insya Allah lompatan TOEFL-nya itu sebenarnya bisa maksimal ya, bias ya. Tidak mustahil. Jadi ada mahasiswa kita, ini sekedar cerita, mahasiswa kita itu S1 itu untuk lulus itu kan syarat minimalnya itu 400. Dia itu belum
belum memenuhi, sehingga harus tes ulang. Nah, kemudian dia belajar, itu ternyata setelah belajar itu sampai 520. Lompatannya itu tinggi sekali. Tapi saya juga nggak tahu tuh tipsnya apa, yang tanya-tanya tipsnya itu Pak Dekan waktu yudisium itu. Itu saya lumayan tuh. Dan waktu itu ada hanya 1 orang, ada 2 atau 3 orang yang lompatannya itu sangat signifikan gitu loh. Dan itu hanya dalam waktu kayaknya hanya 1 bulan itu. Artinya bahwa kenaikan yang tinggi itu bukan hal yang mustahil ya sebenarnya ya, asal kita mau berupaya menyisihkan waktu setiap hari untuk belajar itu. Bagaimana dari teman-teman? Apakah kiranya sudah cukup, sudah paham semua dengan materi yang disampaikan, atau ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup. Dari Bapak Ibu dosen mungkin ada yang monggo, kalau dari Bapak Ibu ingin ada yang mau disampaikan dalam acara silaturahmi ini. Pertukaran pelajar dalam negeri itu sudah bukaan belum ya? Belum Ya. tahu saya Bu kalau yang dalam ya, negeri. itu kan sekarang ini ya, September ini ya. Berarti sudah kemarin sih. Ya, biasanya Maret juga. Karena offline maka kemudian perlu keluar kan. Yang kemarin yang di IG-nya WAD itu kan mencari kos-kosan itu kan. Untuk mahasiswa yang ikut pertukaran mahasiswa dalam negeri. Jadi kalau WAD itu baik itu menyiapkan kos-kosannya di mana saja dengan yang terjangkau ya. Jadi kalau pertukaran dalam negeri itu, kalau offline itu juga ada biaya hidupnya, biaya hidup dan transport PP. Kapan itu semester kemarin saya ikut grupnya itu, ada itu penjemputan di bandara itu dalam 1 hari itu ada 5 gelombang yang datang gitu. Disediakan bis dari UAD di bandara Ponorogo ke Jogja, kemudian diantar ke kos masing-masing. Itu sangat bertanggung jawab. Sampun nggak ada ya? Demikian kiranya sepertinya Bu Erna sudah tidak ada pertanyaan lagi atau yang ingin disampaikan lagi. Mungkin sebelum acara diakhiri kita foto bersama dulu nggih. Untuk dokumentasi. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu yang bisa on cam, diharapkan membuka kameranya, kita foto bersama-sama. Mbak Zul minta tolong ya Mbak Zul. Oke. Mbak Zul yang memfotokan, nggih. Sudah siap ya? Kita hitung sebentar, nggih. Sambil siap-siap dulu. Monggo sambil kameranya sambil dibuka. Oh, Pak Maryudi masih OTW nih. Titi DJ Pak Maryudi. Samber, Bu. Luar biasa Pak Maryudi ini, dosen yang paling jauh. Yang paling jauh ini Bu Kita, ini ada Bu Kita ini sekarang. Ini kalau Pak Maryudi Ngawi ini unda-undi ini. Pak Maryudi mau pindah kampus 6 ya Pak ya? Ikutan Mas Edi. Ya sudah siap teman-teman. Kimia pindah. Tadinya rencana kan mau pindah di Sleman sebenarnya. Oh, nggak jadi. Ya, itu dekat. Dekat itu Pak, dekat mana Megari itu kan. Dia punya tanah di sana. Nggak jadi. Sudah siap. Sudah siap ya.
Oke. Kita hitung bersama-sama ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Ya, lagi untuk yang halaman 1 dulu ya. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Kemudian lanjut untuk yang halaman 2 ya Mbak Zul. Oke, dihitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup sepertinya. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman. Demikian kiranya serangkaian acara silaturahmi dan sosialisasi dengan mahasiswa angkatan 2021 pagi ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memandu acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen beserta teman-teman mahasiswa yang telah bergabung dalam acara ini. Semoga bermanfaat ya, dan memberikan penjelasan khususnya bagi teman-teman pemahaman terkait materi yang disampaikan. Kemudian sebelum menutup acara, marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Oke, matur nuwun Pak Toto. Oke, sama-sama. Kita lagi nanti jam 10. Oke, lanjut lagi.